Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan saya di sini sebagai guru dari SDN 2 Tanjung Raya dan UKIN menumpang di SMK MMT Bangunjaya. Yang terhormat dosen penguji, pada kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada materi tanda-tanda kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Untuk lebih jelasnya silakan mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bertemu kembali dengan Bapak pada pagi hari ini di mata pelajaran tentang tanda-tanda kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Di sini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong dulu dengan ketua kelasnya, saudara Devi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama membaca doa menurut budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Yang mudah-mudahan dengan kita berdoa pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari dapat dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Untuk hari ini adakah dari teman-teman siswa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Ada semua ya? Ya. Jadi ada, Uci ada, berarti ada semua ya? Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga anak-anak bisa datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Di sini Bapak ada sebuah video. Di sini silakan anak-anak tonton, kemudian menyampaikan apa saja yang ada di pikiran anak-anak setelah menonton video tersebut. Petani di 8 kecamatan di Kabupaten Pati Jaya, Kabupaten Sidoarjo. Bukan terlalu lama terendam air tanah padi yang lalu karena menjadi busuk dan menyatakan pusat negara. Kami berharap pemerintah setempat dapat segera membantu. Baik Komisi dan Bidang Bangunan, Bupati dan juga pupuk dari sebagai penanganan kerusakan. Cukup ya video, ini video singkat. Di sini Bapak akan bertanya kepada Amal. Silakan Amal. Lawan sawah kebanjiran yang mengakibatkan gagal panen. Sini menurut Amal yaitu lahan sawah yang gagal panen akibat kebanjiran. Kalau menurut Dedi bagaimana ya? Bahan pertanian sawah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam kebanjiran. Lahan sawah yang rusak akibat bencana alam Banjir. yaitu kebanjiran. Yang betul sekali di sini termasuk lahan sawah, di mana lahan penduduk sawah yang ada di Jawa Timur mengalami kebanjiran sehingga mengakibatkan gagal panen. Di sini menurut anak-anak, kalau kerusakan disebabkan oleh faktor kebanjiran ini masuk faktor apa? Kerusakan disebabkan oleh faktor apa? Faktor biotika atau faktor abiotik? Bapak tanya kepada Indah. Indah, menurut Indah faktor kerusakannya faktor apa? Biotik apa abiotik? Biotik. Biotik. Ada yang lain? Yang lain menurutnya apa? Kerusakan apa? Abiotik. Abiotik. Suci? Abiotik. Faktor abiotik. Alasan? Ya, di sini yang disebabkan oleh faktor biotik kan abiotik. Di sini
karena kita kebanjiran, yaitu termasuk yang benar yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik ini yaitu disebabkan oleh faktor iklim, misalnya curah hujan yang tinggi, sinar matahari terlalu panas sehingga musim kemarau, itu namanya kerusakan akibat faktor abiotik. Untuk selanjutnya, harapan Bapak setelah anak-anak mempelajari tentang tanda-tanda kerusakan pada tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik, anak-anak dapat mengenali tanda kerusakan dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, di sini Bapak minta tolong kepada Bapak, silakan dibaca Bapak untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman pangan akibat faktor abiotik dan biotik. Melaksanakan pengamatan gejala serangan kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Nah, di sini untuk kompetensi dasar kita yaitu 3.8, yaitu menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Sedangkan 4.8-nya yaitu melaksanakan pengamatan gejala serangan kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Selanjutnya itu di sini untuk tujuan pembelajaran. Ini silakan dibacakan untuk Naila, baca Naila untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengelola kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dengan benar. Peserta didik dapat mengelola kerusakan tanaman pangan akibat faktor abiotik dengan benar. Peserta didik dapat melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat faktor biotik dengan benar. Peserta didik dapat melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat faktor biotik dengan benar. Sudah ya. Di sini inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Untuk selanjutnya penilaian. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kriteria penilaian yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, yang dimana penilaian pengetahuan ini terdapat anak-anak harus mengerjakan soal di tes. Yang kedua yaitu mengerjakan ulangan post-test saat akhir pembelajaran. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Di sini Bapak menggunakan penilaian menggunakan lembar observasi. Di situ di dalamnya ada kegiatan yaitu sikap, penilaian kedisiplinan yang kedua, yang ketiga yaitu penilaian keaktifan saat berdiskusi, yang keempat itu saat tanya jawab, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan maupun bertanya maupun menjawab. Baiklah, di sini Bapak sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengenal materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah anak-anak semuanya siap? Siap. Baiklah, di sini akan Bapak bagikan soal pretest. Ini waktunya tidak lama ya, cukup dikerjakan selama 3 menit. Ini hanya pretest untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengetahui materi yang akan kita pelajari. Dijawab sebisanya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan.
Tolong membantu untuk kedua kelas mengambil soal-soal yang telah dikerjakan tadi. Sudah semua ya, itu soal berikutnya. Mengerjakan soal berkas yang Bapak berikan. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. Di sini Bapak meminta untuk anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di depan. Di sini ada sebuah gambar, ada 3 gambar. Dari sini Bapak akan bertanya nih dengan anak-anak. Yang pertama untuk saudara Teddy. Dari gambar yang di atas yang ada di depan, apa yang ada di pemikiran Teddy? Permasalahan apa yang ada? Yang pertama padi subur. Terus Kalau yang kedua padi kena serangan hama. ya. Yang ketiga padi serangan kekeringan air. Di sini menurut Teddy yang pertama yaitu tanaman padi yang subur. Untuk yang kedua yaitu tanaman padi yang mengalami kerusakan akibat hama. Yang ketiga yaitu tanaman padi akibat kekeringan. Ada yang berpendapat lain? Kalau menurut apa? Padi subur. Kedua, kerusakan karena akibat faktor biotik. Kekeringan. Kekeringan. Ya, betul sekali di sini. Bapak jelaskan di sini yaitu sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar padi yang sangat subur dan hijau. Yang kedua yaitu tanaman yang mengalami kerusakan. Di sini disebabkan oleh temannya tadi Teddy mengatakan yaitu kerusakan disebabkan oleh hama. Sedangkan di sini tanahnya mengalami keretakan disebabkan oleh kekeringan yaitu pada musim kemarau sehingga tanaman padi mengalami kerusakan. Nah di sini menurut anak-anak di sini masuk faktor apa kerusakan? Biotik. Nomor 2. Biotik. Ya, yang ketiga ini abiotik. Jadi faktor biotik itu apa saja? Apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi faktor biotik pada tanaman? Ini sejenisnya yaitu tikus. Yang kedua, kalau pada hama tanaman padi apa saja? Burung, ya betul. Terus ulat boleh masuk juga ulat. Itu ulat. Terus serangga ya betul. Serangga apalagi? Capung. Boleh tidak apa-apa. Selanjutnya ini yang kedua tadi penyakit tanaman padi apa? Bakteri ya. Selanjutnya virus itu penyebab penyakit. Macam-macam penyakit tanaman padi. Yang pertama yaitu ada penyakit blas, yaitu yang mana penyakit blas ini ada tampak bercak kuning di daun tanaman padi yang berbentuk ketupat kemudian memanjang sehingga membuat
tanaman padi daunnya menjadi kuning. Yang selanjutnya itu ada penyakit pada tanaman padi itu penyakit kresek. Kalau bahasa petani itu tanamannya menjadi kuning, mengering sehingga menjadi mati. Banyak macam-macam penyakit tanaman padi. Selanjutnya yaitu yang ketiga tadi faktor biotik disebabkan oleh apa? Kurangnya ketersediaan air, kondisi cahaya yang tidak optimal, suhu dan kelembapan, kesudaratan. Ya, di sini betul sekali yaitu persediaan air, suhu dan kelembapan, kesuburan tanah, dan pencahayaan yang tidak optimal. Itu kerusakan yang disebabkan oleh faktor abiotik. Misalkan di sini anak-anak ada apa kan? Misalnya di sini pada tanaman jagung, misalnya digantikan dengan tanaman jagung di gambar sini. Tanaman jagung tersebut mengalami daun menguning, kemudian mati. Itu disebabkan faktor apa? Biotik. Ya betul. Boleh diskusi dulu sama. Nah, seandainya di sini tanaman nomor 3 ini diganti pada tanaman pangan umbi-umbian, misalnya singkong. Singkong di sini mengalami kerusakan akibat dimakan rayap sehingga mengalami kerusakan pada bagian batang dan akar. Itu termasuk kerusakan apa? Kerusakan? Ada yang lain? Abiotik. Alasannya? Alasan? Betul. Dan jawabannya namanya yaitu faktor abiotik. Kalau kita diganti dengan singkong, jadi faktor abiotik karena kerusakan disebabkan oleh abiotik. Nah, di sini ada yang pertama hama, yang kedua penyakit genetik. Ada yang tahu faktor genetik? Apa yang dimaksud dengan faktor genetik? Faktor genetik, gen. Ya, tidak apa-apa. Faktor genetik yaitu faktor keturunan, faktor gen. Berarti keturunan. Jadi kerusakan faktor biotik dapat disebabkan oleh faktor genetik, yaitu faktor keturunannya. Selanjutnya, di sini kita sudah melakukan penelaahan tentang kerusakan disebabkan oleh faktor abiotik dan menelaah kerusakan faktor abiotik. Selanjutnya kita melakukan pengamatan tanda-tanda kerusakan tanaman pangan yang disebabkan oleh faktor abiotik dan abiotik. Sebelum kita melakukan pengamatan atau identifikasi tentang tanda kerusakan pada tanaman pangan, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Dari sini adalah kelompok 1. Silakan ditulis nanti kelompok 1. Di sini kelompok 2. Nanti porsinya disusun di sini kelompok 1, di situ kelompok 2. Tetap Bapak ingatkan sekali lagi mana kita menjaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan. Selanjutnya sebelum kita masuk pengamatan, Bapak di sini mempunyai sebuah video tentang cara-cara identifikasi tanaman pada tanaman kedelai. Silakan diperhatikan dan diamati. Nah, di sini ada hama. Ini para tanaman kedelai. Yang kedua adalah kubik kecil yang merusak polong dan biji kemudian merusak cairan dalam biji. Yang ketiga adalah kubik kecil pucat yang mana menyerang polong dengan memakan bijinya. Yang keempat adalah kubik coklat yang mana disertakan polong dan biji. Yang kelima adalah hemat kredit yang merupakan polong yang berat dan polong dengan mudah. Apa yang dilakukan adalah penyakit. Yang pertama adalah busuk ini yang disebabkan kondisi yang berat timbulnya jamur dan bulu antara satu sama lain.
Yang kedua adalah musik datang yang disidangkan kelembaban tinggi dan jadwal akan ditahan lama. Ini disebabkan oleh faktor genetik. Oleh bapak. Yang ketiga adalah dari yoga, yaitu yang mengakibatkan jauh jadwal normal. Faktor genetik ketiga adalah hormon. Adanya rumput I, yaitu rumput liar yang sulit dibasmi karena menghasilkan umbi yang membuat tanaman cepat beregenerasi. Selanjutnya adalah faktor genetik, yaitu tanah. Pada tanaman kedelai ini, lahan memiliki jenis tanah clay-loam yang mana tekstur halus dan licin dengan sedikit bagian agak kasar, melekat, dapat dibentuk juga mudah hancur. Mungkin cukup itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video tentang cara identifikasi tanaman yang mengalami kerusakan. Silakan dibentuk untuk kelompoknya, dibikin kelompok di sana untuk kelompok di sini. Di sini Bapak akan membagikan data medis. Di sini kita akan melakukan pengamatan. Ini gambar dan ini mungkin ditulis nama kelompok, nama anggota. Untuk yang diamati di sini Bapak mempunyai sebuah gambar. Nah, di sini kita melakukan pengamatan melalui gambar. Seharusnya kita melakukan pengamatan menggunakan tumbuhan karena sulit untuk mencari tumbuhan yang mengalami tanda kerusakan karena kita masuk di musim hujan. Jadi di sini kita menggunakan gambar. Di sini silakan kelompok untuk mengambil salah satu kelompok mengambil gambar yang mana yang akan diamati atau diidentifikasi. Silakan perwakilannya. Ini kelompok satu. Nah, untuk kelompok dua ini silakan ada pertanyaan, silakan bertanya masih. Nah, ini ditulis di lembar jawaban di sini. Ini lembar pengamatannya. Jadi yang lainnya untuk mencari halaman, untuk mencari apa itu literasinya bisa menggunakan modul. Selanjutnya bisa menggunakan handout, menggunakan api Android melalui internet. Bapak silakan. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanya. Ya. Ya, di sini diisi nama yang. Nah, di sini kan ada 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar tanamannya, bagian tanaman mengalami kerusakan apa, terus gejala kerusakannya apa, terus antibiotik dan antibiotik. Silakan ditulis di sini ataupun di buku tidak apa-apa. Agar di sini akan Bapak nilai untuk sikap kalian dalam berdiskusi. Di sini sudah Bapak nilai mulai dari kalian masuk dalam kelas, kemudian keterampilannya saat berdiskusi, keaktifan, kedisiplinan. Di sini Bapak akan nilai.
Untuk kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 apa sudah selesai? Sudah. Silakan kalau sudah selesai untuk kelompok 1, Bapak masyarakat untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk mengamati tanda-tanda kerusakan pada tanaman pangan. Silakan untuk pemakai. Siapa? Suci. Silakan untuk presentasi ke depan. Untuk kelompok lain, silakan untuk mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, Rumana, Dedi, Dinda, Dika, Suci. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Tanaman kacang kedelai. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu pada daun. Tanda-tanda kerusakan daun menjadi mengkerut atau melengkung. Daun keadaan mengkilat, tapi daun tampak menguning. Penyebab faktor abiotik. Kedua, singkong. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu pada akar dan batang. Tanda-tanda kerusakan yaitu ditandai dengan adanya terowongan di permukaan batang yang mengarah ke atas yang disebabkan oleh raya. Penyebab faktor biotik. Yang ketiga, jagung. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu daun. Tanda-tanda kerusakan adanya bekas gigitan ulat pada daun yang menyebabkan daun menjadi bolong dan berongga yang disebabkan oleh ulat geraya. Penyebab faktor biotik. Sudah presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan untuk bertanya. Silakan untuk berdiri bertanya. Apa pertanyaan? Kerusakan pada faktor biotik dapat disebabkan oleh kemudian penyakit apa perbedaan namanya? Siapa yang menjawab? Dinda. Silakan untuk Dinda untuk menjawab. Adalah hewan yang akan menyerang tanaman petani disebabkan penyakit adalah sebuah bakteri atau virus yang mengancam pertumbuhan tanaman tersebut. Biasanya aman berupa hewan seperti tikus, lereng, ulat, dan lainnya. Sedangkan penyakit contohnya awak daun bakteri yang merupakan bakteri yang tersebar luas dan dapat menurut hasil panen. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawabannya? Ya. Masih ada pertanyaan lagi apa tidak? Ya. Cukup ya? Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk duduk kembali. Silakan untuk duduk, silakan duduk. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita menyaksikan pengamatannya dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi pengamatannya atau identifikasi tentang tanda-tanda kerusakannya. Tadi ada 3 gambar ya. Silakan untuk Bapak yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, Rumana, Apal, Mailan, Intan, Amalia. Di sini saya akan mengawali kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Tanaman padi. Bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu pada daun. Tanda-tanda kerusakan padi seperti daun yang berupa garis bercak membasah. Bercak selanjutnya membuat berwarna hijau kelabuan. Seluruh daun menjadi keripik dan airnya layu seperti tersiram air panas.
penyebab faktor biotik. 2. Ubi jalar, bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu padi ekor akar. Tanda-tanda kerusakan yaitu tampak lubang kecil bekas gesekan yang tertutup oleh kotoran berwarna hijau dan bau yang disebabkan oleh lubang. Penyebab faktor biotik. Padi, bagian tanaman yang mengalami kerusakan yaitu bakal buah. Tanda-tanda kerusakan pertumbuhan lambat jarak akar yang pendek, daun kecil mengkerut atau mengulang di satu sisi lalu disusul dengan kotoran. Bahkan daun buah mengalami airnya gugur. Buah akan mengalami di mana seharusnya lurus menjadi bengkok disebabkan karena kekurangan unsur harmasi. Penyebab faktor abiotik. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Bisa ya, silakan Rita untuk bertanya. Bagaimana cara mengenal kerusakan pada tanaman? Naila akan menjawab, silakan. Kerusakan tanaman dapat dikenali dengan penyebab kerusakan disebabkan oleh berbagai penyakit tanaman, baik biotik dan biotik. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Cukup ya? Cukup. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Silakan duduk di kelompok kedua. Marilah kita beri aplaus. Mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk selanjutnya di sini Bapak akan membahas sedikit tentang dari hasil pengamatan yang anak-anak lakukan. Di situ terdapat 2 faktor kerusakan tanaman, yaitu disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Yang mana kerusakan tanaman dapat kita identifikasi yaitu dengan mengidentifikasi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh gangguan tanaman, yaitu baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Adapun faktor biotik yaitu faktor hama, penyakit dan faktor biotik. Sedangkan faktor abiotik yaitu faktor pertama yaitu persediaan air yang kurang. Yang kedua yaitu ya, yang ketiga yaitu kesuburan tanah. Yang selanjutnya itu pencahayaan yang kurang optimal. Itulah faktor-faktor kerusakan disebabkan oleh faktor biotik. Di sini anak-anak sudah mengetahui mengamati sehingga anak-anak dapat mengidentifikasi dengan baik dan benar cara-cara tanda-tanda kerusakan. Baiklah, anak-anak sudah melakukan diskusi untuk mengamati tanda-tanda kerusakan pada tanaman pangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor biotik tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, sedangkan kelompok 2 juga ada faktor biotik dan biotik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi untuk pembelajaran kita yang hari ini. Bapak minta tolong untuk Juwita untuk menyimpulkan. Silakan. Kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik yaitu kurangnya ketersediaan air, kondisi pencahayaan yang tidak optimal. Faktor biotik adalah penyakit biotik. Ya, itulah kesimpulan dari teman anak-anak. Itu Juwita menyimpulkan bahwa kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk selanjutnya untuk Bapak minta untuk menyimpulkan. Mengenai kerusakan tanaman dapat diberi dengan diagnosis. Penyebab kerusakan yang disebabkan oleh berbagai penyakit tanaman, baik dari faktor abiotik maupun biotik. Ya, jadi kerusakan tanaman dapat dikenali dengan mendiagnosis penyebab kerusakan tanaman yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Untuk selanjutnya, Bapak akan melakukan ujian tes untuk anak-anak. Silakan dikerjakan. Sebelum kita memulai tes, anak-anak silakan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan
Di sini Bapak akan membagikan soal postes, silakan untuk dikerjakan. Ini ada soal postes, dikerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan. Ini untuk mengetahui seberapa jauh mana keberhasilan yang anak-anak capai dalam pembelajaran kita hari. Sudah ya? Ya. Silakan Bapak kumpul. Jadi ini kita sudah untuk jangan berdoa. Oke Pak. Anak-anak sudah mengerjakan semua soal postes. Di sini sudah Bapak nilai. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Silakan otot biar nilai. Baiklah, SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Luar biasa. silakan duduk kembali. Di sini kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan konsentrasi, sudah melakukan kegiatan dari postes. Dan di sini Bapak melihat dari hasil postes yang Bapak lakukan, di sini masih ada satu anak yang tidak mencapai nilai KKM, yaitu nilai ambang batas yang harus dituntaskan. Di sini ada anak yang namanya Dedi tidak tuntas. Jangan berkecil hati, nanti dibantu dari teman-temannya. Di sini Dedi akan mendapatkan tugas tersendiri dari Bapak. Nanti Bapak akan kirim melalui WhatsApp, dibantu dari teman-temannya. Tetap belajar ya nak, jangan banyak main, rajin-rajin belajar di rumah. Sehingga di sini untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang yaitu pemumpukan. Kita akan mempelajari tentang pemumpukan untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kawan-kawannya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kita bersama doa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Mudah-mudahan yang kita berdoa apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih Bapak ucapkan dan Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.